Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diare PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info penting PKH pada hari ini, sahabat YouTube. Setidaknya ada 4 informasi penting tentang PKH yang harus saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua, khususnya keluarga penerima manfaat PKH. Apa 4 informasi penting tersebut? Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diare PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diare PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang info penting PKH pada hari ini. Setidaknya ada 4 informasi penting yang harus saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua, khususnya keluarga penerima manfaat PKH. Langsung saja sahabat YouTube, info yang pertama, bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Ibu Mensos, yaitu Ibu Tri Risma hari ini telah menyampaikan bahwasanya realisasi pencairan bantuan PKH pada tahap 1 tahun 2021 ini sudah mencapai 96,86%, sahabat YouTube. Kenapa masih belum 100%? Ini disebabkan karena kemungkinan besar masih ada beberapa keluarga penerima manfaat PKH yang masih belum mengambil bantuannya, ataupun juga bisa dikarenakan karena ada bantuan yang belum bisa dicairkan karena adanya perbaikan data yang disebabkan data yang masih anomali, sahabat YouTube. Dan ini bagi keluarga penerima manfaat PKH yang bantuannya sudah cair namun tidak masuk data anomali, bisa segera diambil dan dimanfaatkan bantuan PKH-nya, sahabat YouTube. Di sini perlu diketahui bahwasanya ketika bantuan PKH ini 2 kali pencairan berturut-turut bantuannya tidak diambil, maka kartu KKS-nya akan diblokir, sahabat YouTube. Dan ketika 3 kali berturut-turut bantuannya tidak diambil, maka bantuannya akan dikembalikan ke kas negara yang bisa mengakibatkan kepesertaan ataupun status PKH-nya akan dicabut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah yang bantuan PKH dan BPNT-nya yang sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini masih belum cair, bagaimana nasibnya? Sahabat itu, pada saat ini operator DTKS, operator 6NG yang ada di masing-masing desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia sedang berjuang keras untuk melakukan perbaikan data, sahabat YouTube. Kenapa operator 6NG yang melakukan perbaikan data? Karena memang proses pemutakhiran data, updating data yang ada di dalam DTKS itu yang melakukan adalah pihak desa melalui operator DTKS atau operator 6NG, sahabat YouTube. Ini menyebabkan bantuan PKH yang penerima PKH itu datanya anomali ataupun tidak valid, tidak cair, sahabat YouTube, sehingga perlu dilakukan perbaikan data. Tidak validnya apa? Banyak faktornya, bisa NIK ganda, ID BDT ganda, kemudian nomor KK yang tidak sesuai, kemudian nomor NIK yang tidak sesuai, banyak sekali faktornya, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, bagaimana nasibnya yang sampai saat ini masih belum cair? Sabar, sahabat YouTube, karena Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak membiarkan begitu saja. Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia tetap mengupayakan agar penerima PKH yang bantuannya masih belum cair dikarenakan data yang anomali bisa dicairkan kembali, sahabat YouTube. Kementerian Sosial Republik Indonesia membatasi proses perbaikan data ini sampai dengan tanggal 30 ya, sampai dengan tanggal 30 Januari. Ataupun pada tanggal 29 Januari itu SK sudah bisa diterbitkan penerima bantuan PKH yang datanya sudah berhasil diperbaiki, baik PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Jadi ini PKH dan BPNT.
Jadi PKH dan BPNT ini basis datanya, sumber pengelolaan datanya itu memang berbeda sahabat YouTube, meskipun sama-sama di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi jangan heran ketika PKH-nya cair namun BPNT-nya tidak cair. Mungkin data yang di BPNT-nya ini yang anomali, atau BPNT-nya cair, PKH-nya tidak cair, berarti PKH-nya yang anomali, atau kedua-duanya tidak cair, berarti kedua-duanya adalah anomali sahabat YouTube. Dan di sini yang perlu dipahami, yang tidak cair ini tidak berarti bukan berarti kepesertaan PKH-nya dicabut sahabat YouTube ya. Jadi ini harus digarisbawahi loh ya. Tidak dicabut namun belum bisa cair karena datanya masih anomali dan masih dilakukan perbaikan data sahabat YouTube. Jadi tidak keluar dari kepesertaan PKH kecuali pada tahap keempat sebelum Januari ya, sebelum Januari itu sudah digraduasi atau sudah NE baru, itu sudah keluar kepesertaan PKH-nya. Namun ketika masih aktif tapi kok zong, saldonya 0, tidak bisa diambil ataupun tidak ada bantuan yang masuk, berarti masih aktif kepesertaan PKH-nya. Kenapa tidak cair? Karena datanya masih anomali dan masih diperbaiki sahabat YouTube. Bantu dengan doa ya sahabat YouTube, segera datanya bisa diperbaiki dan bisa cair sahabat YouTube. Dan informasi yang ketiga adalah penerima bantuan sosial semuanya, baik PKH, BPNT, BST, semua harus terdaftar di DTKS. Ini info resmi dari Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini. Beliau mengatakan penerima bansos semuanya wajib datanya masuk di dalam DTKS. Terus bagaimana kalau ada penerima bansos yang tidak tercatat di dalam DTKS? Maka ini harus dilakukan pemutakhiran data yang melalui operator 6NG, dibuatkan ID BDT baru sahabat itu ya. Dan makanya ini jadi titik temu bagi masyarakat luas yang masih sampai saat ini masih belum mendapatkan bantuan sosial baik PKH, BPNT, BST. Perlu dicek dulu apakah datanya sudah masuk atau belum di dalam DTKS. Jika belum, ajukan ke kelurahan ataupun desa melalui musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan, nanti akan diusulkan masuk ke dalam DTKS sahabat YouTube jika layak. Oke sahabat YouTube, kemudian informasi yang terakhir adalah terkait dengan kepesertaan PKH yang sudah 5 tahun atau lebih. Ini apakah akan digraduasi? Faktanya begini sahabat YouTube, aturannya memang begitu sahabat YouTube. Jadi bagi keluarga penerima manfaat PKH yang sudah 5 tahun ataupun lebih, itu nanti akan didata ulang sahabat YouTube. Ada namanya pemutakhiran. Pemutakhiran ini ada dua macam, ada pemutakhiran reguler dan ada pemutakhiran data sosial ekonomi atau istilahnya resertifikasi sahabat YouTube. Bagi keluarga penerima manfaat PKH yang sudah dapat PKH 5 tahun lebih, maka akan dilakukan pemutakhiran data yang kedua, yang pemutakhiran data sosial ekonomi sahabat YouTube. Nanti dicek, didata lengkap sesuai instrumen yang ada di DTKS. Nanti di situ akan ditanya kondisi rumah, penghasilan dan lain sebagainya, yang nanti akan menentukan di situ sudah sejahtera atau belum. Nah, di sini kalau peserta PKH meskipun sudah 5 tahun lebih tapi masih belum sejahtera, masih layak untuk mendapatkan bantuan PKH, maka bantuannya akan tetap dilanjutkan dengan ditambahkan bantuan komplementer yang lainnya sebagai penguat sahabat YouTube. Segera sejahtera tentunya. Namun bagi keluarga penerima manfaat PKH yang sudah 5 tahun ataupun lebih ternyata sudah sejahtera, meskipun di situ masih ada komponen yang perlu dibantu, tapi dengan catatan sudah sejahtera sahabat YouTube, maka ini akan digraduasi sahabat YouTube ya. Dan juga bagi keluarga penerima manfaat PKH meskipun belum 5 tahun berjalan kepesertaan PKH-nya namun sudah sejahtera, ya ini juga harus digraduasi sahabat YouTube. Jadi perlu dipahami ya. Jadi tidak semua keluarga penerima manfaat PKH yang sudah 5 tahun semuanya akan digraduasi, tidak. Nanti akan dilakukan pemutakhiran data dulu, namanya pemutakhiran data sosial ekonomi atau resertifikasi. Di situ nanti dicek. Kalau masih miskin, masih layak mendapatkan PKH, akan dilanjut dan akan diberikan bantuan komplementer sebagai penguat. Kemudian bagi
keluarga penerima manfaat PKH yang sudah sejahtera nanti akan digraduasi dan akan diberikan bantuan usaha sahabat YouTube. Jadi sejenis bantuan kube ya, bantuan usaha supaya keluarga penerima manfaat ini tidak jatuh miskin lagi. Oke sahabat YouTube, itu informasinya ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa memahamkan kepada sahabat YouTube semua, khususnya keluarga penerima manfaat PKH yang di akhir-akhir ini ragu, wah ini bantuan saya tidak cair, jangan-jangan saya sudah dicabut bantuan PKH-nya, wah saya sudah 5 tahun jadi PKH, apakah akan digraduasi ya? Jadi di video ini sudah ada jawabannya. Semoga video ini bisa mencerahkan. Oke sahabat YouTube, itu saja. Sebelum meninggalkan video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH menuju target tembus 100.000 subscriber sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.